Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini izinkan The Brondol menjawab salah satu pertanyaan petani kita yang curhat berbicara tentang NPK. Bahwa beliaunya ada juga yang menanyakan penggunaan NPK 12 12 17 2, ada juga yang menanyakan mengenai 13 8 27 4. Pak Pendi, saya menggunakan NPK ini di tanaman belum menghasilkan. Ada juga yang bertanya menggunakan 13 8 27 4 plus 0,65 boron ini di tanaman yang sudah panen. Namun saya bagi menjadi sekitar 5 kali aplikasi dalam setahun. Ada juga yang mengaplikasikan sebanyak 4 kali dalam setahun. Artinya bahwa dosis tahunan dibagi menjadi 4 atau menjadi 5. Permasalahannya adalah ketika saya memupukkan lagi ternyata NPK-nya kok masih ada, Pak Pendi. Apakah ini berpengaruh atau saya pending dulu kah atau memang pupuknya pupuk palsu? Maka pada hari ini saya akan mencoba menjawabnya, bicara tentang NPK 12 12 17 2 dan 13 8 27 4 plus 0,65 boron. Bahwa rata-rata pupuk ke 12 12 17 2 dan 13 8 27 4 adalah memiliki bahan karir atau pembawa dalam bentuk lian, sehingga memang tidak gampang larut sempurna di dalam piringan kita. Oleh sebab itu para planter dan para petani semuanya usahakan bahwa pemupukan dalam kondisi yang lembab. Kondisi yang lembab ini salah satu cirinya adalah pemupukan dilaksanakan paling tidak dalam 1 minggu ada 2 hari hujan pastinya. Jangan dipaksakan memupuk ini walaupun penguapannya sedikit karena memiliki bahan pembawa bentuk liat. Namun bahwa sekali lagi pupuk ini memang lambat larut karena memang bahan pembawanya atau karirnya adalah bentuk liat, baik white clay ataupun clay sendiri memang lambat untuk tersedia. Jadi ketika pupuk itu masih ada, apakah wajib kita pupukkan lagi? Ya kita pupukkan lagi. Kalau seandainya dibagi 4 atau dibagi 5, ketika dibagi 5 dosis tahunan, maka kita pemupukannya adalah per 2 bulan sekali. Saya yakin bahwa NPK itu tidak akan habis semuanya. Namun bahwa ketika pupuk NPK itu masih ada di piringannya, tetap kita pupukkan tambahannya di dalam pola pemupukan per 2 bulanan itu. Jangan sampai bahwa kita hanya berpikir, oh belum larut, jangan dulu. Tidak. Karena bahwa pelarutan dari NPK, pelarutan unsur hara, pelepasan unsur hara dari NPK ini adalah berjalan lambat atau slow release. Sehingga memang ketika dia lambat larutnya, ya udah biarin aja, nggak ada masalah. Namun tetap kita pupukkan. Karena bahwa ketika kita membawa clay, maka yang relatif lepas pertama kali pasti nitrogennya. Maka yang pertama adalah satu memang lambat, yang kedua tetap dipupukkan. Dan yang tidak boleh lupa lagi, sekali lagi ini para planter dan petani semuanya, ketika dia berbahan clay kemudian dia lembab, sekali lagi pelarutannya adalah sangat-sangat lambat ataupun pelepasannya sangat lambat dibandingkan dengan pupuk-pupuk NPK yang memiliki bahan pembawa yang lain, yang misalnya pupuk 16 mutiara yang bisa larut dalam waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan pembawa clay ataupun karirnya dalam bentuk liat ini. Sehingga tenang saja para petani dan para planter semuanya, tetap kita pupukkan sesuai dengan polanya. Sehingga memang walaupun pelepasannya adalah pelan, adalah sangat tergantung dari kondisi di piringan kita. Jangan pernah paksakan pupuk walaupun dia slow release dalam bentuk NPK ini, tetap tidak boleh dipaksakan dan kita pupukkan di musim kemarau. Kalau kemarau ya kita pending dulu pastinya, supaya jangan sampai sudah lambat tersedia, yang biasanya keluar pertama adalah nitrogennya. Nah, namun begitu kita dalam posisi kemarau atau panas, biasanya yang lepas nitrogen malah terlalu kena sinar matahari total ataupun tidak ada yang bisa menyerapkan ke dalam di piringan kita, maka ya pasti akan menguap. Sehingga slow release tapi kehilangan percuma saja. Maka oleh sebab itu para petani dan para planter semuanya tenang saja, tetap dipupukkan sesuai dengan pola yang Bapak Ibu semuanya terapkan, namun pertimbangkan bicara tentang iklimnya. Dalam hal ini adalah curah hujannya. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di hari ini. Inti benang merahnya, walaupun tetap ada NPK belum larut sempurna, tetap pupukkan saja sesuai dengan polanya. Sehingga kesempatan untuk penyerapan lebih cepat nantinya akan terjadi jika memang kondisinya lembab.
Kemudian yang tidak boleh terlupa penggunaan NPK ini, kedua pupuk ini masih memerlukan tambahan dalam bentuk dolomit. Sehingga baik NPK 12, 12, 17, 2 maupun 13, 8, 20, 74, tetap ada penambahan dolomit yang disesuaikan dengan umur tanamannya. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di hari yang berbahagia ini. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.